Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa kabar? Ini 10 IPA 5 ya. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Baik. Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya. Ayah bunda di rumah sehat ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya, tolong dikondisikan ruangannya gitu ya, dikondisikan ruangannya supaya tidak ada suara-suara yang masuk ke dalam kelas meeting ini ya. Kalau dirasa ruangannya berisik, di mute aja. Tapi kalau misalkan ruangannya tenang, nggak ada yang gangguin, boleh dihidupkan suaranya. Oke. Ini hari pertama kalian setelah mat sama ya. Sebelumnya Bapak mau tanya di mat sama gimana? Cukup membantu mengenalkan kalian terhadap mat 6 atau masih kurang? Masih kurang. Cukup ya? Masih kurang, masih terlalu sedikit yang didapat ya? Maunya tatap muka Pak, biar kenal. Iya. Iya. Benar-benar. Ya inilah kondisi memang seperti ini. Jadi kita sudah berupaya semaksimal mungkin supaya kalian bisa mengenal mat 6 lebih dekat. Cuman ya tetap namanya online tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Karena banyak kendala gitu kan online, masalah jaringan dan lain-lain gitu ya. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan 10 IPA ya. Untuk tahun ini Bapak akan mengajar kalian di mata pelajaran ini ya. Sebelumnya kalian tahu nggak bedanya antara matematika peminatan dengan matematika wajib? Enggak tahu. Enggak tahu itu Pak. Nggak tahu ya. Jadi kalau di SMP atau di MTS sebelumnya mungkin hanya ada satu pelajaran yaitu matematika gitu ya. Nah, ketika kamu masuk ke aliyah atau masuk ke SMA, kalau kamu pilih jurusannya IPA ya atau MIPA, nah akan ada mata pelajaran khusus ya yang dipelajari di kelas peminatan tersebut gitu ya. Kalau kamu pilih peminatan IPA, nanti ada pelajaran khusus seperti fisika, kimia, biologi, dan juga matematikanya ada tambahan matematika peminatan gitu ya. Jadi kamu selain belajar matematika peminatan, akan ada matematika wajib ya. Matematika wajib itu sebenarnya kalau Bapak ambil gampangnya gitu ya, itu materi-materi dasarnya gitu ya, matematika dasar. Nah, nanti di matematika peminatan itu biasanya materi lanjutannya. Kalau kamu belajar misalkan trigonometri, nah nanti pas di peminatannya itu trigonometrinya lebih lanjut gitu, lebih dalam lagi, lebih ke misalkan ke persamaan trigonometrinya atau ke fungsi trigonometrinya dan sebagainya. Jadi intinya sebenarnya ini berkesinambungan dengan matematika wajib gitu ya. Nama saya Akabiki ya, tadi di depan sudah dituliskan Akabiki. Biasanya saya di mat 6 dipanggilnya Pak Biki. Saya lulusan dari S1 Matematika Universitas Brawijaya Malang. Saya masuk tahun 2001, lulus tahun 2005. Pengalaman kerja ya. Jadi sebelum di mat 6 Bapak pernah mengajar di Sekolah High Scope Indonesia itu selama 3 tahun kurang lebih. Kemudian setelah itu mulai tahun 2019 Bapak mengajar di mat 6 ya, bidang studi matematika. Jadi Bapak juga belum lama nih di mat 6 ya. Kurang lebih ini tahun ketiga gitu ya, tahun ketiga. Nah, ini profil singkat Bapak ya. Kita masuk ke Nah, ini sebelum kita mulai ya, Bapak akan sedikit ngasih kalian
apa ya, penyemangat lah gitu ya. Ini quote dari Abdul Karim Bakar, bagaimana dikatakan seorang filosof, tanamkan di jiwa para pemuda kita bahwa buku terbesar belum ditulis, karya seni terbesar belum diukir, dan negara terbaik baru memasuki fase sakit perut hendak melahirkan. Dan semua itu akan sempurna terjadi di tangan mereka, yaitu para pemuda. Ya, kalian semua ini pemuda-pemuda Republik Indonesia gitu ya. Kalian sebagai pemuda saat ini akan menjadi yang akan menjadi menyempurnakan negara ini di kemudian hari gitu ya. Maka jangan sia-siakan masa muda kalian. Oke? Lanjut. Pendahuluan. Bapak minta volunteer, sukarelawan. Siapa yang mau baca? Oh, Almer. Ya, silakan Almer. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna walahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Perumpamaan Wallahu wasi'un. wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Slide-nya adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas kurniannya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Oke. Terima kasih Almer ya. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita pendengarkan ini. Amin, amin, amin. Amin Allah. Oke. Bapak ulang sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, kira-kira dari ayat ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari apa ya? Kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu? Apaan Pak tadi Pak? Apaan Pak? Ya, ini dari pendahuluan Al-Baqarah 261 ya. Kira-kira materi yang akan kita bahas, kita pelajari di semester 1 ini tentang apa sih gitu ya? Kan kita belajar matematika nih. Kenapa Pak Biki pakai nampilin dulu ayat Al-Qur'an gitu? Kira-kira materinya apa sih yang mau kita pelajarin? Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Oh, ini kan matematika banget nih, angka-angka semua ya. Nah, kira-kira topik apa nih yang kita pelajari nih? Himpunan mungkin. Himpunan? Ada yang lain? Tentang akar kuadrat kali Pak. Tadi himpunan. Kalau matematika belajar apa aja sih himpunan? Ada lagi Perkalian. Pitagoras. Ada lagi trigonometri. Ada lagi Aljabar. aljabar. Oke. Kita lanjut ya. Nah, apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajarin gitu ya? Oke, dari ayat tersebut kita bisa melakukan sebuah tadabbur matematika nih gitu. Jadi tadabbur itu bisa apa aja dalam kita ambil dalam bidang apa aja gitu ya. Jadi kalau terkait dengan pelajaran kita, coba kita tadabburi ayat tersebut. Nah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, balasannya dalam bahasa aritmatika. Dalam aritmatika itu ya bahasa matematika gitu ya. Digambarkan sebagai apa? Perkalian beruntun. Gimana perkalian beruntun yang bagian mana tadi? Perkalian beruntunnya ada di potongan kalimat ayat yang mana? Kira-kira? Melipat gandakan. Melipat gandakan.
Oke, yang perkalian beruntunnya berarti ada berapa kali berapa kali berapanya. Itu apa tadi tuh? Nah, itu apa tadi tuh? Tangkai ada 100 biji. Nah, serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi dalam satu benih itu bisa tumbuh 7 tangkai. Nah, setiap tangkainya akan ada 100 biji gitu ya. Nah, itu matematika banget nih ayat ini gitu ya. Jadi jauh sebelum siapa ilmuwan matematika ngomongin angka, ngomongin menemukan angka gitu ya. Al-Qur'an 14 abad yang lalu sudah mengajarkan umat Islam tentang matematika loh. Jadi jangan kaget gitu ya. Harusnya kita bangga nih sebagai umat muslim karena di kitab sucinya terdapat ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi digambarkan perkalian beruntunnya 1 kali 7 kali 100 gitu ya. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Nah, ini perkalian beruntun nih gitu ya. 1 kali 7 kali 100. Nah, selanjutnya nih pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika perkalian beruntun itu menggunakan bilangan yang sama? Contoh ya. Contoh, misalkan perkalian beruntun 4 buah bilangan yang sama, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sama dengan apa? Kalau kita ubah bentuk yang 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini sama dengan apa? 2 kuadrat 4, Pak. 2 pangkat 4 kali maksudnya ya. Iya, Hah? 2 pangkat 4. Nah, 2 kuadrat Ya. 4 tuh, Pak. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Kalau- Iya. ya. Yang betul 2 pangkat 4 ya. Kalau 2 kuadrat itu berarti 2 pangkat 2 ya. Ini maka ya perkalian tersebut dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Nah, Bapak mau menanyakan dulu nih. Waktu kamu kelas 8 atau kelas 9 SMP sudah pernah belajar kan ya? Bilangan berpangkat ya? Iya. Udah, Pak. Sudah pernah belajar ya? Pastikan loh. Iya. Soalnya Udah, Pak. jangan-jangan karena pandemi, karena PJJ, kamu nggak belajar tentang bilangan pangkat lagi. Wah, repot Bapak nih kalau belum belajar nih gitu ya. Karena kalau kamu belum belajar itu, ya nggak akan ke materi yang akan Bapak ajarkan gitu loh. Belajar ya, sudah ini ya, sudah menguasai ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, semoga dulu ingat ya, dulu paham, sekarang kalau lupa tinggal diingat dikit-dikit gitu ya. Jadi nggak mulai dari awal lagi. Nah, kira-kira dari slide yang ini kita mau belajar apa nih berarti nih? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Materi semester 1 matematika peminatan 10 MIPA ya. Jadi ada dua subbab ya. Subbab materi yang akan kita pelajari yaitu eksponensial dan logaritma. Nah, eksponensial itu nama lain gitu ya, atau sebutan dari perpangkatan gitu ya. Perpangkatan eksponen gitu ya. Itu eksponensial, jadi perpangkatan. Nah, dalam materi eksponensial nanti kita akan belajar persamaan eksponennya, kemudian pertidaksamaan eksponen, kemudian fungsi eksponensialnya. Nah, kalau logaritma apa? Ada yang pernah dengar logaritma nggak? Pernah dengar, pernah tahu gitu? Atau pernah mengerjakan soal tentang logaritma? Pernah. Tapi lupa. Pernah ya, tahu ya? Logaritma itu ya inverse, kebalikan dari eksponensial ya. Jadi sebenarnya materinya mirip gitu ya. Kalau kamu paham tentang perpangkatan, logaritmanya insya Allah paham gitu ya. Gampang lah pokoknya gitu ya. Jangan takut susah ya. Sama nih, nanti di subbab logaritma kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Yang kedua tentang pertidaksamaannya, pertidaksamaan logaritma, dan ketiga fungsi logaritma. Nah, hari ini kita nggak usah masuk ke materi dulu gitu ya. Pusingnya pekan depan aja. Enggak, insya Allah nggak pusing gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak tampilkan sedikit sebagai pengetahuan kalian ya.
kompetensi dasar yang akan kalian pelajari ya di kelas 11 ini ya. Jadi kompetensi dasar yang 3.1 ya, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Yang 4.1-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, 31 dan 41 ini materi semester ganjil. Nah, semester 1 ya. Nah, yang untuk 3.2-nya materi tentang vektor ya. Dan 4.2 tentang vektor juga, itu nanti materi di semester genap. Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit ya. Kita sedikit masuk ke materi perpangkatan. Ini harusnya sudah kalian pelajari di kelas 8 atau kelas 9. Oke, masih ingat nggak? Insyaallah. Lumayan. Insya Allah ya. Oke, jadi nanti pas masuk ke dalam persamaan eksponen ya, skill-skill ini ya kalian harus sudah kuasai nak ya. Karena kalau misalkan masih lemah, masih kurang-kurang, ya nanti akan sedikit ada kendala ketika masuk ke persamaan eksponennya gitu ya. Nah, coba bacakan ya sedikit sifat-sifatnya. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N ya, sama dengan A pangkat M plus N ya. Maksudnya apa nih? Maksudnya yang pertama ini kalau basisnya sebuah bilangan A itu basis ya, basisnya itu sama ya. Contohnya nih, ya contohnya Bapak punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? 2 pangkat 5. Nah, siapa nih yang jawab nih? Muhammad Zalfa, Pak. Muhammad Zalfa. Makasih Zalfa ya. Jadi kalau ada 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 2 pangkat 5. Dari mana? Dari penjumlahan pangkat-pangkatnya, yaitu 2 tambah 3 gitu ya. Oke, bagus ya. Yang kedua, ini bentuknya bentuk pembagian ya. Ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Nah, contoh ya. Contoh. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. 2. 2 lah. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 pangkat 3. Gampang ya. Kita masuk ke bentuk yang ketiga. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya. Jadi ada bentuk pangkat, perpangkatan A pangkat M. Kemudian dia dipangkatin lagi dengan pangkat N. Maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan M dikali N gitu ya. Dan ini 4 dan 5, 4, 5, 6, 7. Nanti kalian sedikit kalian review kembali sendiri-sendiri ya. Bapak hanya mengulang saja. Ini skill dasar yang dibutuhkan ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, matematika itu pelajaran berupa skill. Jadi ada skill matematika. Nah, apa yang kamu pelajari di kelas 11 di kelas 10 ini ya, apa yang kamu pelajari di kelas 1 SMA Aliyah ini itu adalah membutuhkan skill matematika yang kamu pelajari di kelas sebelumnya atau di SMP atau di MTS gitu ya. Kamu harus punya skill matematika yang kamu pelajari di MTS atau SMP. Itu akan terus dipakai gitu ya. Jadi matematika itu berkelanjutan. Kalau kamu akan belajar misalkan huruf abjad nih A B C D gitu ya. Kamu akan belajar materi D, maka kamu harus belajar dulu materi C, B, dan A-nya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung kamu belajar D gitu ya. Jadi ini materi yang berkelanjutan. Nah, ini sedikit pendahuluan dari Bapak ya. Oke. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin tanyakan? Kira-kira siap atau tidak untuk mengikuti pembelajaran matematika peminatan nih? Materi di semester ganjil ini? Iya, Pak. Tentang Siap, perpangkatan atau eksponen dan logaritma. Siap. Insya Allah Pak, siap. Insya Allah siap, Pak. Oke. Ya, masih ada waktu sekitar 25 menit ya. Setelah ini ya. Setelah ini kita akan kembali ke grup WhatsApp saja
ya, Bapak akan kasih sedikit pre-assessment. Pre-assessment itu biasa di awal pertemuan, pertama kali gitu ya. Bapak pengen tahu skill matematika kamu itu pada level yang mana, gitu ya, pada level yang mana. Jadi setelah ini ya, mungkin ditunggu sekitar 10 menitan, Bapak akan share link di Quizizz ya. Bapak akan gunakan Quizizz, nanti tinggal diklik link di grup WhatsApp-nya, kerjakan ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut nilainya jelek gitu ya. Ini materi yang sangat mudah, materi kamu di kelas 9 kemarin lah waktu di SMP MTS terkait dengan perpangkatan ya. Ingat ya, Bapak hanya ingin tahu skill matematika kamu terkait dengan pangkat atau perpangkatan yang sudah pernah kamu pelajarin gitu ya. Jadi jangan takut salah, kita belum masuk ke materinya. Insya Allah pekan depan kita akan langsung ke materi persamaan eksponen. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Silakan nanti kalian kerjakan Quizizz-nya sampai paling telat pukul 2 ya. Jangan ada yang lebih dari pukul 2 nak ya. Ini sudah kasih waktu yang longgar gitu ya. Dan soalnya juga insya Allah mudah. Ya, Pak. Materi perpangkatan waktu kamu masih di MTS atau SMP. Bapak hanya ingin mengulang kembali, pengen tahu skill perpangkatannya masih ingat atau enggak gitu ya. Harapannya sih bagus pre-assessment-nya. Jadi Bapak bisa langsung lanjut ke materi utamanya pekan depan gitu ya. Kita ambil foto sedikit ya. Sebagai bukti kita sudah melakukan PJJ pada pagi hari ini ya. Siap ya? 3, 2, 1. شكرا يا ربي شكرا هديت